Sementara itu, Mahkamah Konstitusi disebut kebablasan. Hal ini terkait dengan putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, agar mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun. Kita paham bahwa hakim lebih menguasai suatu perkara yang diputuskan. Keputusan Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun telah menjadi kontroversi. Karena dalam musyawarah hakim konstitusi ada 4 hakim tidak setuju Mahkamah mengabulkan permohonan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Karena urusan periode masa jabatan adalah urusan pembuat undang-undang alias DPR, bukan urusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, kalangan ahli tata negara dibuat bingung oleh keputusan Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron. Bahkan mantan Ketua KPK menduga ada upaya menghilangkan independensi KPK. Argumennya Pak Gufron kan tadi 12 lembaga lain itu juga 5 tahun. Loh, itu bukan argumentasi konstitusional, tapi itu adalah keputusan politik yang harusnya digodoknya oleh DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Jadi saya kira MK sudah kebablasan memutus sesuatu yang bukan constitutional question. Begitu singkatnya dan begitu cepatnya gugatan ini diperiksa, diadili, kemudian diputuskan. Ini membuat kita menduga-duga bahwa ada sesuatu yang bisa menghilangkan independensi KPK. Benarkah cara Nurul Gufron mengajukan permohonan masa jabatan karena ada kepentingan politik? Itu usianya 5 tahunan. Dan itu juga terimplementasi kepada pemerintahan baik presiden sampai ke bupati. 12 lembaga negara non-kementerian juga 5 tahunan. Yang statusnya dalam struktur ketatanegaraan sama, yaitu ad hoc dan bersifat independen. Putusan MK adalah undang-undang. Dan yang memutuskan adalah hakim majelis MK. Tentu kita paham bahwa hakim lebih menguasai suatu perkara yang diputuskan. Karena ada azas yang disebut dengan ius correra noctu. Kini karena putusan MK bersifat final dan mengikat, maka pemerintah dan DPR harus mengikuti. Dan pemerintah menetapkan putusan MK diberlakukan di masa Firly Bahuri. Artinya, Firly dan pimpinan lainnya akan bertugas hingga Desember 2024. Mengapa harus di masa Firly? Apakah Firly dibutuhkan untuk mengatasi riak-riak di masa pemilu? Tim Liputan Metro TV.